dan saya akan mempresentasikan praktikum serangan jaringan dan akan dimulai oleh Andre Timothy Kapugu. Jadi untuk Andre dipersilakan buat share screen. Dapat dengar, Mod? Tes, dapat dengar, ada. Oh iya, Mod. Duluan aja, Mod. Oke, baik, terima kasih kesempatan. Saat ini kelompok kami akan presentasikan hasil kegiatan praktikum kami, dimulai dari praktikum pertama yaitu Exploring DNS. Di sini saya akan menampilkan tampilan dari website. Dapat lihat, Mer dan teman-teman? Ada, Ahmad. Oh ya, oke. Saat ini saya memilih network interface dari Wi-Fi. Dan kemudian dilakukan proses capture. Kemudian saya akan membuka command prompt. Dapat lihat DP command prompt, Ner dan teman-teman? Ada, Ahmad. Baik, di sini dicoba untuk membersihkan cache dari DNS. Kemudian masuk ke NS lookup. Dan di sini ada tampilan default server dan MAC address-nya. Kemudian pilih www.cisco.com. Baik, di sini tampilan dari www.cisco.com, ada server dari dan address dari default gateway beserta nama aliases atau CNAME-nya. Kemudian klik exit dan exit. Setelah itu dilakukan proses melakukan stop capturing paket. Di sini akan dilakukan filter untuk melihat paket-paket yang ada di port UDP port 53 dengan memasukkan UDP titik port sama dengan 53. Di sini akan terlihat tampilan-tampilan paket data yang berhasil di capture dengan protokol DNS. Kemudian di sini dicoba klik di standar query www.cisco.com. Di sini menggunakan Ethernet 2, Internet Protocol version 6, user datagram protocol dengan source port 49821 dan destination port 53. Pada Ethernet ini, destination-nya dan ini internet protokolnya serta user datagram protokol. Coba kita kembali lagi ke command prompt. Oh, sebentar, nggak dapat ini DP command prompt. Ya, balik lagi ke command prompt. Di sini saya akan mencoba membuka ipconfig dan melihat seluruh tampilan dari semua data dari network interface. Di sini saya menggunakan network interface yaitu Wi-Fi. Di sini dapat dilihat yaitu dari MAC address-nya ini F003-8C44E943
juga IPv4 ini, IPv6 ini, IPv4 ini, kemudian default gateway-nya ini. Dan saya coba membuka dari ARP -A dan memasukkan default gateway ini. Di sini dapat dilihat dari default gateway dengan IP address ini dan MAC address ini. Kemudian kalau kita lihat di sini dari paket ini, destination ini merupakan MAC address dari default gateway, dan source-nya merupakan MAC address dari network interface, yaitu Wi-Fi yang saya pakai. Kemudian type-nya IPv6, dan di sini ada internet protokolnya. Di sini merupakan source dari network interface Wi-Fi yang saya pakai, dan menggunakan destination dari IP dari default gateway, serta user datagram port protokolnya, destination port 53, dan source portnya yaitu 49821. Nah, domain name systemnya yaitu query. Kemudian kalau kita buka di standar query response, merupakan kebalikan dari standar query yang sebelumnya. Yang bisa dilihat di sini, dari Ethernet-nya sekarang destination-nya merupakan MAC address dari network interface yang saya gunakan yaitu Wi-Fi, dan source-nya merupakan default gateway. Kemudian pada internet protokol sini sama dia, di mana source-nya itu merupakan default gateway dan destination-nya pada alamat MAC dari IP yang ada di network interface, beserta user datagram protokolnya merupakan source port-nya dari DNS 53 dan destination port-nya yaitu 49821. Kemudian pada domain name system bisa kita lihat di bagian queries dan answer. Di sini merupakan tampilan dari CNAME, dari 4 CNAME yang tadi ada di NSLOOKUP. Dan ini di dalam address ini. Sekian dari lab saya, dilanjutkan kepada teman saya. Ya, baiklah. Saya akan lanjutkan di lab, yaitu attacking MySQL database. Jadi di sini sebelumnya sudah ada file yang dibuka, yaitu SQL Lab yang diambil dari CyberOps Workstation. Ini adalah bekas dari penyerangan database yang sudah di-traffic sebelumnya. Jadi ini adalah file yang sebelumnya sudah diserang, database yang sudah diserang, kemudian akan sedikit direview dari Wireshark tersebut. Nah, di sini file SQL Lab ini sudah dibuka dari Wireshark. Kemudian hal yang pertama yaitu terdapat di line 13, di mana line ini kita akan melihat bagaimana proses penyerangan atau SQL injection daripada file ini. Jadi kita follow kemudian ke HTTP stream. Jadi di sini kita bisa lihat yang dari tampilan tersebut yang berwarna merah ini adalah asal sumber dari IP dan permintaan ke host yang berwarna biru. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada IP yang sebagai host yaitu 100.215
Ini sebagai sumber, dan ini adalah alamat tujuan yang dituju, yang berwarna biru ini. Nah, kemudian dalam traffic ini kita menginputkan, ini adalah query. Jadi kita menginputkan query 1 sama dengan 1. Jadi saat kita melakukan pencarian di sini terdapat query 1 sama dengan 1, kemudian ada first name dan surname admin. Jadi ini untuk menguji aplikasi apakah rentan terhadap serangan SQL injection. Jadi query 1 sama dengan 1 ini diartikan bahwa pernyataan SQL itu yang dibuat itu akan selalu benar. Yes. Jadi ya, Ner. Share screen mungkin ini, share screen. Cuma muncul yang Wireshark ketampilan muka. Dan biasanya kan kalau dia follow yang TTP string. Oh, iya, Ner. Sorry, Ner. Nggak apa-apa. Supaya teman-teman lain juga kan boleh lihat, toh. Tunggu. Apa? Oh iya. Dapat lihat, Ner? DP follow belum. Rupanya dapat lihat sih ini. Atau coba your print screen, Jo. Your print screen. Print screen itu, no? Cuma bisa apa sih, Ner? Cuma bisa share DP apa? Karena pengaruh nggak bisa share screen semua. Kalau apa Cuma bisa share DP Windows. Print screen kalau saya masuk di kayak Paint atau apa, supaya tuh boleh lihat. Oke, Ner. Sambil menunggu, mungkin barangkali ada kelompok lain lagi yang siap untuk presentasi, tulis ya di chat. Atau lanjut Pak Nata dulu, Ner, sambil kita atur, Ner. Boleh sekali. Nat, lanjut Pengana dulu, Nat. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai lab reading server log. Jadi di sini ada berbagai macam cara untuk membaca file log dari cat, more, rest, dan tile. Tapi di sini kita akan mengambil supaya cepat kita akan memperhatikan salah satu, yaitu sudo tile min-f log. Menggunakan file yang sudah ada, logstash tutorial log. Adalah untuk memantau file pada saat sebuah baris ditambahkan ke file. Jadi dia
bisa memantau secara waktu bersamaan. Dengan mencoba kita memasukkan dialog dengan coba. Dapat dilihat di sini cobanya sudah ada. Jadi log ini berfungsi untuk memantau pergerakan dari data tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan di Windows. Windows sendiri sudah memiliki aplikasi khusus, aplikasi yang ada yaitu Event View, dan di sini kita bisa melihat log dari sistem. Dapat dilihat di sini pergerakannya dan penjelasan-penjelasan dari log-log yang ada. Mungkin hanya di situ yang bagian log, dan saya akan menjelaskan bagian lab social engineering. 3 mode yang digunakan dalam manipulasi psikologis untuk mendapatkan akses ke informasi dari paper atau PDF yang ada di lab social engineering, yaitu pertama akses elektronik, fisik, dan media sosial. 3 contoh manipulasi psikologi dari soal di atas yaitu spear phishing melalui email, memancing dengan konten yang diinginkan, atau tali ganting. Mengapa jaringan sosial merupakan ancaman rekayasa sosial? Yaitu biasanya dengan jaringan sosial mendorong berbagai informasi pribadi, kebiasaan, dan minat. Contoh, kita menaruh nama lengkap, tanggal lahir, kota asal, dan masih banyak lagi di jaringan sosial. Dan bagaimana sebuah organisasi mempertahankan dirinya dari serangan manipulasi psikologi? Itu dari kesadaran pegawai tentang keamanan. Untuk bisa begitu juga membuat pelatihan kesadaran keamanan. Jadi, perusahaan membuat pelatihan agar pegawai-pegawainya tidak terjebak dengan serangan-serangan keamanan. Apa itu Science Institute yang menulis artikel ini? Jawabannya adalah berbeda-beda berdasarkan website dan konten yang ditampilkan. Sedangkan artikel yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini itu ditulis oleh siswa yang mencari sertifikat GIAC untuk memenuhi sebagai persyaratan sertifikat. SAN sendiri adalah institut penyedia pelatihan dan sertifikat keamanan informasi. Mungkin hanya sampai di situ. Saya akan serahkan kembali ke Yos. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah tadi yang sudah di follow HTTP streamnya, itu di line 13. Di sini akan menyajikan ada query 1 sama dengan 1. Di sini query ini diartikan bahwa pernyataan SQL yang dibuat oleh penyerang itu diartikan selalu benar. Nah, jadi ini berada di line 13 dari SQL Lab tadi. Nah, kemudian ada beberapa line juga yang ditunjukkan bagaimana penyerang melakukan penyerangan di database tersebut. Jadi selanjutnya ada di line 19. Jadi selanjutnya ada di line 19. Jadi setelah di line 19 ini, kita lagi memasukkan query yang sama, yaitu query yang seperti tadi. Kemudian saat kita melakukan query tersebut, kita bisa menemukan dari traffic yang dibaca bahwa penyerang memasukkan query ini ke database daripada IP sebelumnya, yaitu IP 10.0215. Nah, dalam stream ini penyerang ini memasukkan perintah di mana dia
melakukan select kepada database. Jadi melakukan select kepada database sehingga diketahui database tersebut, dapat diketahui nama dari database tersebut, kemudian sampai pada nama daripada akun pengguna dari database. Jadi penyerang dapat mengetahui database tersebut. Nah, kemudian ini terdapat pada line 19. Selanjutnya juga, selain daripada line 19, terdapat juga pada line 22. Jadi di line 22 kita lakukan langkah yang sama, yaitu follow HTTP stream. Jadi ini adalah line 22. Kita dapat melihat penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh penyerang kepada di database tersebut. Kemudian kita masukkan query yang sama, yaitu 1 sama dengan 1. Jadi di sini, di line 22 ini, penyerang mencoba mengakses ketersediaan informasi dari database tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penyerang memasukkan sintaks select null version, sehingga penyerang ini dapat mengidentifikasi bagaimana versi lokal dari target tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada versi 5712 yang berarti database yang digunakan oleh database ini yaitu MySQL versi 5712. Jadi penyerang bisa mengetahui ketersediaan informasi daripada database tersebut. Selanjutnya juga penyerang juga melakukan penyerangan untuk mencari tahu informasi tabel dari database. Jadi penyerang itu terdapat dalam line 25. Jadi penyerang mencari tahu informasi daripada tabel yang ada terdapat dalam database. Kemudian di sini kita ketikkan users. Nah, dapat lihat Yos yang kalau tadi ada, kalau tadi. Jadi di sini okay. Jadi saat kita mengetikkan users di sini, penyerang mencari tahu informasi daripada tabel tersebut, tabel-tabel yang ada dalam database. Jadi di sini ada sintaks yang digunakan oleh penyerang. Ada union select null table name from information schema tables. Jadi penyerang melakukan query untuk melihat semua tabel yang ada di dalam database. Query yang dimasukkan ini select null table name from information schema table. Jadi semua tabel ini dapat diketahui sehingga penyerang juga dapat mengetahui bagaimana data-data yang terdapat di dalam database tersebut melalui tabel ini. Nah, kemudian selanjutnya juga setelah melakukan penyerangan di sini terdapat informasi bagaimana penyerang selesai melakukan penyerangan. Jadi pada line 28. Jadi ini adalah line 28. Kemudian kita follow HTTP stream. Jadi ini ada line 28. Kita masukkan lagi query yang dimasukkan sebelumnya, yaitu 1 sama dengan 1. Nah, di sini dari hasil penyerangan yang dilakukan, jadi penyerang sudah mengakses bahkan sampai informasi dari user, bagaimana password dan username dari user-user tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat ada di sini ada kalimat-kalimat yang merupakan hash dari password-password tersebut. Ada beberapa. Jadi ini adalah password yang dimana pengguna dari database tersebut. Jadi penyerang mempunyai informasi sampai password-password tersebut. Jadi dalam laporan juga sudah kami cantumkan bagaimana
informasi-informasi dari password yang sudah dirubah ke plain text tersebut. Jadi itu merupakan presentasi dari praktikum serangan jaringan kami. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Lihat, cukup tadi DP penjelasan-penjelasan, jadi kan terkait yang DNS, juga terkait yang SQL injection ya. Ya memang kalau di sistem-sistem itu memang ya rawan untuk terkena SQL injection. Nah, itu makanya DP kalau misalnya website, orang itu harus amankan dari DP website itu sendiri ya. Jadi harus DP security itu harus orang jaga. Ya makanya orang perlu ya sanitasi DP inputan-inputan, jangan sampai ada inputan-inputan SQL begitu. Nah, itu kan kalau misalnya orang cuma bikin sembarang, nah itu rawan terkena SQL injection. Mungkin ada kelompok lain lagi yang siap setelah ya. Isi. Ada juga yang tertinggal tadi untuk presentasinya. Silakan. Lanjutkan. Yos. Silakan. Oh ya, jadi ini ada satu slide, lab yang akan kami presentasikan juga yang mengenai malware, anatomy of malware. Jadi ada tugas yang diberikan bagaimana kami mencari malware, dan ini beberapa malware yang sudah kami ringkas. Ada 4 malware. Yang pertama itu adware install core. Jadi ini adalah adware virus malware dan sering ditemukan di situs-situs web, di dalam software, bahkan di email yang sulit untuk dicurigai. Jadi ini adalah adware yang berbahaya karena membuat backdoor dari komputer pengguna mencari dark web, sehingga virus dan trojan lainnya dapat masuk dan mencuri data dari gateway yang dibuat. Jadi adware ini membuat suatu gateway yang bisa saja menyebabkan virus di dalam laptop kita. Jadi transmisi dari malware ini mencoba menginstal aplikasi yang terdapat malware ini di dalamnya, atau mencoba mengakses web yang berisi malware tersebut. Kemudian itu ada juga Trojan Dropper. Ini adalah malware Trojan yang membuat sistem dapat menerima malware untuk serangan dengan cara mendownload dan mengkompresi dan memasang modul berbahaya pada komputer. Jadi dropper dapat menjalankan penginstal malware. Nah, proses terinfeksinya komputer karena malware ini ada beberapa kasus juga, karena seringnya kita mengklik tautan berbahaya atau bahkan memasukkan drive yang terinfeksi, menggunakan proxy yang terinfeksi, dan bahkan mendownload program gratis yang tidak dikenal atau bahkan ilegal. Kemudian ada malware ransom agent generic. Jadi ini adalah bentuk malware yang dapat mengunci atau menginskripsi file dalam komputer, kemudian meminta tebusan untuk file tersebut. Jadi dapat menjangkau sistem dengan berbagai cara, mulai dari lampiran email yang terinfeksi hingga serangan yang ditargetkan pada port. Kemudian ada Hacktool KMS. Jadi ini malware ini yang biasa digunakan untuk menginstal perangkat lunak Microsoft secara ilegal. Jadi ini dikatakan berbahaya karena dapat menimbulkan resiko pengguna dengan cara lain saat kita menginstal. Pengguna perangkat lunak yang melakukan ini secara ilegal juga dapat berakibat hukum. Kemudian selanjutnya kami mengidentifikasi satu malware yang bernama malware Trojan Dropper. Jadi ini malware dinamakan Trojan membuat sistem dapat menerima malware dari luar. Jadi malware ini dapat membawa aktivitas berbahaya dan membuka jalan untuk serangan dengan cara mendownload dan mengkompresi file. Jadi proses penularan Trojan Dropper ini yaitu beberapa aktivitas yang tadi dijelaskan di atas juga, bahwa bagaimana kita mengklik tautan berbahaya atau mengunjungi situs web berbahaya, mendownload program gratis yang tidak dikenal, memasukkan drive yang terinfeksi, menggunakan proxy yang terinfeksi, membuka lampiran yang dikirim dengan spam. Nah, saat Trojan Dropper dijalankan, Trojan Dropper akan mengekstrak file yang dikompresi dan menjatuhkannya atau menyimpannya ke komputer perangkat, dan bahkan dapat menginstal ke komputer perangkat kita. Jadi sebuah Trojan Dropper ini dapat menjatuhkan lebih dari satu file sebagai payloadnya.
Jadi itu ada lab anatomy of malware. Terima kasih, Net. Saya kembalikan kepada Net. Oke. Nah, ini orang lanjut ya di kelompok berikutnya. Ini kelompoknya Keisha, Marsha, dan Efraim. Oh, ini yang kemarin yang Efraim itu, Kang. Kebetulan ada terputus itu, Kang. Oke, lanjut sudah. Iya, benar. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saat ini dari kelompok kami akan melanjutkan presentasi kami. Diserahkan kepada Efraim untuk melanjutkan presentasi. Ya, terima kasih. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai yang pertama. Efraim data mute ini atau jaringan. Keluar lagi. Keluar. Sekarang tunggu Pak Efraim ya. Terus kelompok-kelompok yang lain bagaimana ini? Kelompok-kelompok yang lain. Jadi kan yang teman-teman so lihat ya, presentasi yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang teman-teman yang lain bagaimana ini? Atau memang orang lebih suka kalau private begitu ya? Orang mungkin lebih suka kalau private. Jadi satu kelompok benar. Orang enggak terlalu suka ini dah, di umum-umum begitu dah. Tapi untuk hari Kamis mungkin masih ada ya, masih ada kesempatan. Ya. Jadi kalau boleh sih usahakan orang diskusi sini semua. Jadi kan ada banyak contoh-contoh, contoh-contoh malware. Jadi kan orang jadi semakin aware toh, semakin tahu dan kira-kira nih malware ini dia mau apa ataupun misalnya ya kira-kira seperti itu no terkait yang malware-malware. Nah ini kayaknya Efraim so masuk. Tinggal menunggu Pak Efraim ini. Efraim, aman? Boleh? Aman, boleh. Siap. Saya ya, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang reading file logs di Ubuntu. Nah, untuk mempercepat di sini saya mengambil contoh di sini membaca file server log yang ada di Ubuntu saya. Di sini saya mengambil sedikit, yaitu melihat secara keseluruhan dari server log Linux milik saya. Nah, ya. Ini tampilan dari tampilan keseluruhan dari server Ubuntu saya. Bisa dilihat saja. Oke. Nah, selanjutnya saya lab attacking a MySQL. Nah, di sini saya sudah mengcapture sebuah data dari Universitas Trinita yang ada di Manado, tepatnya di Malayang. Nah, di sini saya coba masuk di server mereka. Bentar.
Saya coba masuk. Nah, ini tampilan hasil dari saya masuk. Dan di sini saya masuk ke dalam server mereka untuk melihat MySQL mereka itu dengan menggunakan SQL Map. SQL Map dan target website saya ambil Trinita. Nah, di sini bisa dilihat dalaman dari MySQL yang digunakan oleh Universitas Trinita. Dan ini banyak sekali. Nah, pada saat saya mencoba masuk, memang banyak beberapa kali gagal. Karena websitenya juga terkunci. Setelah 3 kali percobaan baru bisa masuk menggunakan SQL Map. Nah, ini tampilannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Itu sudah melanjutkan tuh presentasi pertemuan sebelumnya. Tuh Efraim ada keluar. Ya, Mungkin ada teman-teman ada Ya, lagi lain yang mau berpresentasi. Yang tadi yang Nata P log itu lognya siapa itu Nata? Dari Nata P PC atau ada misalnya file-file log yang kebetulan ada dapat? Itu file log dari contoh labnya Cisco ya. Gue ambil di semacam Ubuntu yang model khusus dari Cisco dan mana. Di dalam situ kan so ada file-file for uji coba. Oh, Toh, kayak file-file buat uji coba begitu dan Kang. ya. Begitulah dengan itu yang DP tadi Kang, yang SQL injection juga tadi Kang. Atau bagaimana tadi itu SQL injection? Ya, ya. Ambil dari Cisco juga itu DP file percobaan. Oke. Oke, ada lagi? Mungkin lain? Ya, mungkin karena lain lagi fokus di proposal ya. Ya sudah, kalau misalnya sudah ada lagi, ini understand ada Kang. Ya sudah, kalau misalnya sudah ada, orang semua akhir ya, orang pertemuan ini. Nanti untuk yang belum presentasi, usahakan pertemuan berikut siap nih presentasi. So berapa kali pertemuan ini belum siap-siap. Oke. Jadi kira-kira ini benar mau tanya dulu ini. Kira-kira di hari Kamis depan siapa ini yang mau presentasi? Nah, jadi supaya anggap karena kalau mau tunggu begini kan lama tuh. Nah, jadi hari Kamis kira-kira siapa ini yang mau presentasi? Yang kira-kira so siap. Yang so boleh. Bener. Ya. Kalau umpamanya orang presentasi bener sebelum hari Kamis dan di luar hari Kamis dan begitu deh. Ini hari bener. Boleh bener. Mau presentasi di luar hari Kamis. Di luar hari Kamis. Maksudnya benar orang mau baca pamer. Iya, nanti ini mau cari waktu, Kang. Iya, benar. Ini toh. Yang lalu, Mer. Ya ini kan karena kebetulan masih buka DP apa, ya usahakan pas DP hari, Jono. Tapi kalau misalnya so itu kalau misalnya bilang boleh juga sih. So boleh sih kalau misalnya budget pamer. Cuma kalau misalnya itu DP hari Kamis nanti sebenarnya ada kayak ini yang mau presentasi ini kurang mau private. Lebih bagus hari Kamis, Jo. Bagaimana? Kaki ngoni semua private semua ini. Di hari Kamis orang senyanda cuma bawa diam ini di kelas. Oh iya, boleh Stomner.
Halo Albert, kendala di hari Kamis ada apa? Hari Kamis. Bukan kendala hari Kamis sih, bener. Mungkin itu kendala ini hari dong. Nah, kalau lebih cepat lebih bagus dong, bener. Kalau hari Kamis nggak apa-apa juga, bener. Hari Kamis ya, ya. Supaya kan tuh mungkin teman-teman lain juga di sini kan mau suka lihat toh. Jadi kan ya apa-apa toh. Nanti dia mau hari Kamis. Nah, jadi hari Kamis Albert kelompok siap-siap ya. Oh, siap, Ner. Boleh? Oke. Kalau boleh satu lagi ini. Ada kelompok lagi yang siap. Nah, ini sama dengan batodong begini ya, supaya ini semangat. Soalnya kalau baku-baku tunggu semua, kapan mau maju? Orang Ner, hari Kamis. Oh, Andre Lapian ya? Oke. Yang Ner. Siap. Mudah-mudahan hari Kamis ini siap ya. Oke. Ini yang ada yang mau maju ini 13.55 ya sudah. Ner akhiri saja ini ya. Ner Stanley lagi ada ini kok, lagi ada mengurus KKT, jadi makanya belum bisa hadir. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Mohon persiapkan diri nih untuk hari Kamis. Tadi kelompoknya Albert dan kelompoknya Andre. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelumnya Mener ingatkan lagi jangan lupa isi absen ya. Jadi Mener kirim ulang lagi ya. Kirim ulang di absen. Nah, jangan lupa ya isi absen. Bagi yang belum isi absen, jangan lupa isi absen. Ya, bagi yang belum isi absen, capture dulu ini. Hanya sedikit nggak semua yang meeting. Oke, terima kasih semua ya. Nanti itu orang baku dapat ulang hari Kamis. Makasih, Mer. Terima kasih, Mer. Terima kasih, Ner.